Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak, yaitu sikap kita sebagai orang tua ya, atau sebagai seorang muslim ketika kelahiran seorang anak. Kemarin kita sudah membahas ya tentang apa sih sikap kita ketika mendapati ya momen istimewa, hadiah yang Allah berikan kepada kita dengan kelahiran seorang anak, yaitu dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya. Dan sekarang sikap selanjutnya adalah kita ya mentahnik bayi dengan kurma dan mendoakannya. Mentahnik bayi dengan kurma dan mendoakannya ini adalah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ya para sahabat ya mendapatkan seorang anak ya yang telah Allah berikan kepada mereka ya meminta agar Nabi mentahnik anaknya, kemudian meminta doanya. Nah, mentahnik itu apa? Ya, mentahnik adalah mengunyah sesuatu lalu meletakkan dan mengusap-ngusapkan kunyan itu di mulut bayi. Hal ini dilakukan agar bayi mau makan dan membuatnya kuat. Itulah yang disebut dengan mentahnik. Jadi mengunyah sesuatu. Ya. Setelah dikunyah, ya, ia letakkan kunyahan tersebut kepada mulut sang bayi dan diusap-usapkan. Sebab tujuannya apa? Hal ini dilakukan agar bayi mau makan. Ya, kemudian supaya bayi menjadi kuat. Itu secara pengertian yang diambil dari ya Fathul Bari ya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pertanyaannya, cara mentahnik ini ya yang dikunyahnya itu apa? Maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara ya mengunyah kurma. Jadi kurma sebagai mediasi mentahnik anak. Itu ya. Kurmanya sih bebas ya, apa saja. Mau kurma tunis, mau kurma sukari, mau kurma ya apa, dan kurma-kurma yang lain ya, kurma ajwa. Nah, tapi kalau saya pribadi itu memilih kurma ajwa. Kenapa? Karena kurma ajwa itu ya ada keutamaannya sendiri. Ya, ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kurma ajwa, di mana ya kurma ajwa itu diantara faedahnya adalah supaya ya menjadi benteng daripada sihir. Itu ya, ketika dikonsumsi setiap pagi 7 ya butir kurma ajwa. Nah, ini adalah keistimewaan sendiri kurma ajwa, sehingga saya memilih kurma ajwa sebagai mediasi mentahnik anak saya. Nah, adapun secara
ya hukum itu bebas, kurma apa saja. Tidak ada ketentuan yang baku, tidak ada ketentuan yang ditentukan di dalam hadis ini. Ya, bebas kurma apa saja. Itu ya. Nah, Rasulullah SAW itu ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya salah satu di antara istri Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, itu bahwa Nabi SAW sering didatangi para orang tua yang membawa bayinya untuk dimintakan berkah dan ditahnik. Ya. Jadi kebiasaan para sahabat, para sahabiah ya di masa Nabi, di zaman Nabi, ketika ya kelahiran seorang anak, seorang bayi, itu langsung dibawa ke Nabi supaya ya ditahnik dan juga minta didoakan keberkahan untuk sang bayi. Itu ya. Dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Asma radhiyallahu anhu yang mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa bayinya. Ia bercerita bahwa Rasulullah SAW mentahniknya dengan kurma lalu mendoakan dan memintakan berkah untuknya. Nah, dalam hadis ini yang menjelaskan anjuran membawa bayi yang baru lahir ke orang soleh agar mendapatkan doa mereka. Jadi selain mentahnik, kita juga yaitu dianjurkan untuk membawa anak kita ke orang yang soleh, ya, yang ahli agama, yang ahli ibadah, waro, tawadu, ya. Kita datangi, ya, mereka, kita bawa anak kita, ya, kepada mereka dan minta didoakan, ya, dengan doa dari mereka. Sebab ini juga diajarkan di dalam ya ajaran Islam yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mendatangi Nabi sebagai orang yang sangat soleh, orang yang sangat bertakwa, dan minta didoakan keberkahan untuk bayinya. Nah, jadi ada dua cara atau dua sikap kita sebagai orang tua ya ketika kelahiran seorang bayi, yaitu apa? Mentahnik bayi. Kalau kita bisa sendiri, yaitu afdol mentahnik bayi. Caranya apa? Caranya yang pertama, kita siapkan sepotong kurma. Kita siapkan sepotong kurma, kurmanya bebas apa saja. Kemudian yang kedua, kita kunyah-kunyah ya kurma tersebut seperlunya, artinya sampai dirasa cukup lah gitu ya, cukup lembut dan lain-lain gitu. Intinya supaya nyaman ketika dimasukkan ke bayi gitu. Kemudian yang ketiga, buka mulut bayi dan suapkan kurma tersebut sambil digosok-gosokkan ya di langit-langit mulut bayi. Jadi masukkan ya apakah dengan jari ini ya, jari manis, atau dengan jari telunjuk kalau ya bisa gitu, kalau muat gitu. Tapi kalau enggak ya dengan ini. Ya masukkan dulu, habis itu digosok-gosokkan ke langit-langit. Ya, itu namanya mentahnik. Nah, pertanyaannya adalah apa sih faidah atau tujuan mentahnik itu? Apa sih? Nah, di antaranya ya di sini dikatakan bahwa ya mentahnik anak itu supaya ya sang anak merasa tenang, ya, sang bayi merasa tenang dan aman atas kelangsungan makanannya. Jadi ketika bayi dilahirkan, dia nggak tahu apa-apa, apa itu makanan, apa itu rasa makanan, nggak tahu apa lapar, nggak tahu apa ini, ya gitu. Taunya pokoknya ingin ada yang menyuapi, gitu ya. Maka dengan didatangkan semacam tahnik ini ada perasaan sang bayi itu senang sebab datangnya makanan secara langsung.
Nah, digosok-gosokkan ya di bagian langit-langit mulut sang bayi. Di antara fungsinya adalah ya menurut penemuan ya, menurut keilmuan secara ya sains, bahwa dengan seperti itu, dengan cara seperti itu, mulut bayi akan ya berlatih, akan terlatih terbuka ya mulutnya. Nah gitu ya, kan bayi itu kan belum bisa berbicara. Nah, dengan kita memasukkan ya tangan jari kita, sehingga terbukalah mulut itu. Nah, sehingga dia sudah dilatih membuka mulut. Nah, kemudian ketika digosok-gosokkan ke langit-langit, nah itu melatih pergerakan lidah sang bayi. Nah, ketika kita menggosokkan ke langit-langit itu, lidah akan gerak-gerak ya, kanan kiri atas bawah gitu, akan gerak-gerak. Nah, fungsinya apa? Dengan itulah ya lidah sang anak terlatih bergerak, sehingga dikatakan di dalam beberapa ya artikel yang saya baca itu ya, dengan cara seperti itu sang bayi ya itu akan lebih cepat bisa berbicara, dan bahasa yang atau lafaz yang diungkapkannya itu jelas, cetak ya, karena sudah dilatih, digerak-gerakan. Nah, ya berbeda dengan yang tidak pernah ditahnik, nah, itu sulit untuk terbuka, dan ya ini biasanya akan ya mengakibatkan atau menyebabkan sang bayi itu lama bisa berbicaranya, atau bisa berbicara tapi bahasa atau lafaz yang diucapkan kurang jelas. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita agar sang bayi itu ditahnik ya, supaya ya tadi selain ya bayi merasa diperhatikan, merasa nyaman ya, bayi juga dilatih olahan lidah dan mulutnya. Dengan begitu ya Rasulullah SAW ingin supaya ini umat Islam lebih cepat berbicara dengan bahasa yang jelas, dengan ya ungkapan, kata-kata atau huruf yang jelas. Nah, kemudian tadi dianjurkan yang kedua ya didoakan, ya kita mendoakan sendiri, dan yang paling utama kita ya setelah kita doakan dari diri kita sebagai seorang ayah atau orang tua, kita bawa anak kita ini ya baik laki-laki ataupun perempuan kepada orang-orang soleh. Ya, cari di kampung kita yang di situ ada sepuh ya, ada kiai, ada ustadz yang kita pandang adalah orang yang soleh, yang paham agama ya, yang waro, intinya orang soleh ya. Kita datang ke beliau-beliau, mintakan doa supaya mendoakan anak kita, minta doa supaya anak saya ya itu ahli ibadah, rajin sholat ya, terus berbakti kepada kedua orang tua, tidak membangkang kepada orang tua, anak yang diberkahi, intinya supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk keluarganya, dirinya, dan untuk umat. Jadi kita minta doa ke orang soleh tersebut. Jadi doa dari diri kita, dan kita juga minta doa dari orang lain, yaitu orang yang soleh. Sebagaimana Umar bin Khattab ya minta doa kepada siapa? Kepada ya Uwais Al-Qarni, yang dikatakan oleh Rasulullah itu terkenal di kolong langit. Nah, Umar bin Khattab bisa doa sendiri, tapi dengan adanya penjelasan dari Rasulullah, Umar bin Khattab ya rela menemui Uwais Al-Qarni supaya didoakan. Nah, ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saya pribadi dan untuk ya teman-teman
sahabat semuanya yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Hadallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.